Koridor yang ramai, antrian panjang di area pendaftaran, ekspresi pasien dan keluarga lelah. Ibu Ani, 70-an, lemah, pucat, di kursi roda, diselimuti. Bapak Budi, 40-an, cemas, mencoba berbicara dengan staf pendaftaran. Dengan nada memohon, Bapak Budi berkata, "Suster, tolonglah. Ibu saya sudah sesak napas. Tadi katanya bisa dapat penanganan lebih cepat." Staf pendaftaran, muda yang sedang sibuk, tanpa melihat ke Bapak Budi, hanya menatap layar komputer. Staf pendaftaran berkata, "Sabar, Pak. Semua di sini butuh penanganan. Harus ikut prosedur. Nama ibu sudah didaftarkan. Silakan tunggu dipanggil." Bapak Budi mundur, wajahnya putus asa. Ia melihat ke Ibu Ani yang terlihat semakin memburuk. Suster Dina melintas, melirik ke arah Ibu Ani dengan tatapan prihatin, tapi fokus pada berkas di tangannya. Bapak Budi bersandar di dinding, mengusap wajahnya. Ia tampak bingung dan putus asa. MS, Pak Dirman berusia 50-an, penampilan rapi, dengan senyum palsu, muncul dari lorong, mendekati Bapak Budi dengan langkah perlahan. "Pak Dirman, ada masalah, Pak?" Ibu kelihatannya parah. Wajah Bapak Budi penuh harapan. Bapak Budi berbisik, "Iya, Pak, saya bingung, antriannya panjang sekali." Pak Dirman membungkuk ke telinga Bapak Budi, sambil menunjukkan gerakan jari seperti memegang amplop. Pak Dirman berbisik, licik, "Ada cara agar ibu bapak bisa segera ditangani. Jalur cepat namanya, tapi tentu ada biaya administrasi tambahan." Wajah Bapak Budi berkonflik antara keraguan moral dan kekhawatiran pada ibunya. Ia mengangguk pelan. Bapak Budi sedikit gemetar. "Berapa, Pak?" Di sudut sepi, tangan Bapak Budi yang sedikit gemetar menyerahkan amplop merah tebal. Tangan Pak Dirman yang berkerut langsung mengambilnya dengan cekatan. Pak Dirman tersenyum puas, menyembunyikan amplop di balik jasnya. "Beres, Pak. Tunggu saja, saya akan atur." Tiba-tiba, suara pengumuman dari speaker memanggil nama Ibu Ani. "Operator, VO, kepada keluarga pasien Ibu Ani, harap segera menuju UGD." Bapak Budi terkejut. Ia melihat ke belakang, melihat beberapa pasien lain yang tampak kesal karena dilewati. Ia mendorong kursi roda Ibu Ani menuju UGD. Suster Dina melihat kejadian itu dari jauh dengan kerutan di dahi, tidak mengerti mengapa pasien itu bisa melompat antrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Di sini saya Eri, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Nah, di sini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu tentang pencegahan tindakan korupsi, yang dimana secara spesifiknya yaitu tentang suap menyuap. Baik, untuk alokasi waktunya nanti ada 30 menit sesi pemaparan materi dan juga 15 menit sesi tanya jawab. Jadi bagi bapak, ibu-ibu yang masih belum paham bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti. Baik, langsung saja kita sambut kepada materi kita yang sangat luar biasa. Ada Mbak Zakia Faizia dan juga Mbak Sofia. Apakah sudah siap untuk memaparkan materi pada siang hari ini? Sudah siap. Baik, untuk waktu dan dipersilakan. Terima kasih moderator. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Ya, oke, saya harap kondisinya selalu baik ya, kapanpun dan dimanapun. Oke, jadi Bapak Ibu semua, hari ini kita akan bahas terkait korupsi. Saya yakin Bapak-Bapak dan Ibu udah tahu ya apa itu korupsi. Oke, ada yang bisa menjelaskan terkait apa itu korupsi mungkin bisa menjelaskan
dipersilakan. Korupsi itu mengambil hak orang lain, mungkin seperti itu, seperti misal kita diberi amanah itu kita mengambil hak yang berbagian dari hak itu, mungkin itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi benar sekali, korupsi itu adalah tindakan yang merugikan orang lain, yang mana dalam kegiatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan diri sendiri, baik itu entah untuk kita sendiri atau golongan kita atau beberapa orang yang bekerja sama dengan kita seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan membahas korupsi yang lebih spesifik itu di bidang suap menyuap. Nah, udah nggak heran lagi ya terkait suap menyuap itu. Jadi kan supaya kita tahu bahwasanya korupsi itu memang udah menjadi budaya. Maka setiap tempat itu pasti akan ada korupsi, kecil maupun besar, betul? Baik. Next, di sini kita ada definisi dari suap menyuap sendiri ya. Supaya kita tahu bahwasanya suap menyuap adalah tindakan memberikan atau menerima suatu barang atau uang atau bahkan fasilitas yang tujuannya itu untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan seseorang. Contohnya itu misalnya nih ada si A itu melakukan pekerjaan kepada si B. Nah, dia itu tiba-tiba memberikan uang, contohnya 10 juta nih ke si B. Tujuannya apa? Supaya mempengaruhi keputusan si B. Misal sebenarnya yang baik dari sekian banyak peserta pendaftaran itu si C misal, tapi karena si A memberikan uang akhirnya si B beli si A. Nah, itu disebut sebagai suap menyuap. Jadi di sini dapat dipahami nih. Next up. Oke, di sini wujud dari suap menyuap itu bukan hanya uang aja ya Bapak Ibu sekalian. Di sini bisa seperti diskon. Misal di sebuah toko nih. Nah, karena karena konsumennya itu seorang pejabat tinggi yang berpengaruh pada diri dia, akhirnya dia kasih diskon nih, entah itu sampai 80%. Sedangkan diskon itu hanya untuk dia aja, orang lain nggak dapat. Nah, itu termasuk dari suap menyuap. Kemudian yang ketiga ada komisi. Yang keempat itu ada pinjaman tanpa bunga seperti itu. Jadi istilahnya kalau suap menyuap itu adalah tindakan yang memberikan suatu hal spesial pada orang tertentu, tujuannya untuk mempengaruhi orang lain supaya keputusan atau apapun itu untuk kepentingan diri sendiri seperti itu. Kemudian yang kelima contohnya tidak perjalanan seperti itu, ada fasilitas penginapan dan juga layanan gratis. Oke, next Kak. Itu adalah kegiatan yang negatif ya. Otomatis kegiatan negatif itu akan memberikan dampak negatif juga pada bagi sekitar. Kira-kira nih Bapak dan Ibu sekalian, apa saja dampak negatif dari suapnya tadi? Kerugian finansial. Kerugian finansial tadi itu Mempengaruhi keputusan medis. Oke, bisa sekali. Terus Menyebabkan ketidakadilan sesama pasien. oke, bisa banget. Menurutnya kualitas pelayanan. Betul sekali, menurutnya kualitas pelayanan ya. Membatasi akses pasien miskin. Oke, betul sekali. Jadi dengan adanya tindakan suap itu bisa mempengaruhi keputusan medis, bisa menurunkan kualitas di tidak lagi. Jadi biasanya pasien yang ada di urutan kedua nih, biasanya di urutan kedua kemudian ada nih yang bayar ke pihak rumah sakit supaya dia itu maju nih urutan yang kita terlebih dahulu, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi satu pasien yang ditangani akhirnya masih dipending terlebih dahulu gitu ya. Jadi itu banyak sekali ya dampak buruk dari kegiatan suap menyuap ini. Jadi kegiatan suap menyuap itu tidak hanya merugikan satu orang saja ya Bapak Ibu sekalian, bahkan kegiatan suap menyuap itu bisa sekali merugikan fasilitas kesehatan tadi gitu. Jadi hanya karena kecelakaan dilakukan oleh seorang oknum itu bisa memiliki dampak yang besar bagi sekitar. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya izin lanjutkan dari rekan saya. Sebelumnya saya izin membagikan untuk posternya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Dan di sini apa aja sih penyebab dari suap menyuap di rumah sakit itu sendiri? Nah, di sini yang pertama ada sistem birokrasi yang selalu berbelit-belit, kan ada di rumah sakit yang sistemnya kayak seperti BPJS harus melengkapi surat ini dan teman-teman yang ini. Nah, itu bisa menimbulkan celah agar bisa terjadi suap menyuap dari jalan tersebut. Kedua itu lemahnya penegakan hukum tersendiri. Penegak hukum sendiri terlibat dalam praktik suap menyuap sehingga menciptakan dugaan korupsi yang sulit diputus serta hukuman ringan dan tidak adanya efek jerah dari koruptor tersebut. Next. Nah, kemudian penyebab yang ketiga ada budaya dan norma sosial. Nah, banyak yang menganggap suap menyuap itu sebagai sesuatu yang wajar dan mempercepat proses atau mendapatkan hak yang seharusnya dan diberikan secara sah. Kemudian ada rendahnya integritas dan moral dari pejabat tersebut. Kasus suap
suap melibatkan pejabat publik. Nah, ini menggunakan jabatan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi. Next. Nah, apa saja langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh staf di rumah sakit? Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan kesadaran etika serta integritas. Kemudian yang kedua, menerapkan atau membuat atau dan menerapkan peraturan yang tidak serta transparan terkait suap menyuap. Yang ketiga, memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan meningkatkan transparansi akuntabilitas dan meningkatkan keterbukaan dan penanggulangan keputusan. Kemudian ada melakukan reformasi kelembagaan dan birokrasi. Pidana atau sanksi bagi pelanggaran tersebut bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tipikor, diatur dalam pasal 1, 2, dan 3. Pasal 1 UU tersebut nomor 11 tahun 1980. Isinya tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini berarti tidak pidana korupsi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Nah, kemudian untuk pasal yang kedua nomor 11 tahun 1980 berbunyi barang siapa memberi menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan membujuk orang tersebut atau tidak berbuat sesuatu dalam melaksanakan tugasnya yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya yang berkaitan dengan kepentingan umum, bisa dikenakan denda paling lama 5 tahun atau paling banyak 15 juta rupiah. Next. Kemudian ada tindak pidana selanjutnya yaitu pada pasal 11 tahun 1980 yang berbunyi barang siapa yang menerima sesuatu atau suatu janji padahal mengetahui dan mempunyai alasan untuk menduga bahwa pemberian tersebut dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugasnya bertentangan dengan wewenang atau kewajibannya yang berkaitan dengan kepentingan umum diancam dengan pidana paling lama 3 tahun dengan denda paling banyak 15 juta rupiah. Next. Nah, di sini materinya sudah habis. Apakah ada pertanyaan? Tanya Mbak, kan di rumah sakit saya itu kalau ada pegawai yang baru masuk itu biasanya itu kebanyakan menggunakan jalur non halal. Apakah itu termasuk suap menyuap dan bagaimana cara mengatasi budaya seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Pak. Oke, jadi apakah kegiatan tadi itu termasuk suap menyuap ya? Betul. Kegiatan tadi itu termasuk suap menyuap. Nah, gimana sih supaya mencegah adanya hal seperti itu lagi? Mungkin kita bisa meningkatkan adanya transparansi dan juga akuntabilitas. Contohnya mungkin bisa lebih terbuka aja ya, kayak poin-poin penilaian itu apa. Jadi memang tim itu harus dibentuk lumayan banyak. Jadi jangan hanya penanganan itu hanya satu orang saja, karena jika hanya seorang itu kan untuk bisa seperti itu. Tapi jika kita meningkatkan transparansi dari operan tadi, itu kita bisa mencegah adanya suap tadi. Seperti itu. Bagaimana? Bahkan tadi Mbaknya itu menjelaskan ya mengenai transparansi, sedangkan dari atasan-atasannya itu sudah mengangkat gitu loh Mbak, mengenai kalau masuk pegawai ini bisa dengan uang, bisa dengan menyuap gitu. Bagaimana menurut Mbak itu agar ini selesai mulai dari akar-akarnya gitu loh Mbak? Terkait suap menyuap yang memang udah budidaya ya di sekitar kita. Jadi memang jika emang udah dari atasan adanya hal tersebut memang udah dari dulu nih, kalau kita memberi sokongan itu akan berbeda. Ya mungkin kita bisa merubah sistemnya. Jadi apa sih yang salah dari sistem? Dari siapa yang mungkin menjadi penyebab dari adanya kegiatan sosial itu ya? Nah, kita bisa mengubah sistemnya mulai dari baik. Selain itu juga bisa memperkuat penegakan hukum. Karena kan banyak orang yang mungkin udah dilindungi secara hukum ya, atau memang mengentengkan hukum. Jadi itu karena memang hukum di negara kita itu bisa disebut kurang kuat ya, karena
melaporkan ke yang atasannya itu bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi persoalan lapor bagaimana kita bisa melaporkan atasan yang mungkin melakukan tindakan suap korupsi gitu ya. Jadi kita bisa melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa ke kejaksaan terdekat. Nah, tapi biasanya suatu instansi atau fasilitas kesehatan itu juga menyediakan yang namanya sistem pelaporan ada di dalam korupsi. Jadi misal nanti kita mencurigai seseorang nih udah melakukan tindakan korupsi, dan kita meskipun pegawai rendah itu bisa untuk melaporkan mereka karena kan memang sistem ini udah dilindungi seperti itu ya. Jadi emang semua fasilitas kesehatan tuh biasanya udah ada nih sistem yang mana mau digunakan sebagai tempat pelaporan adanya kegiatan tindak pidana korupsi seperti itu. Jadi lapor itu juga akan dilindungi karena biasanya sistem itu juga udah bekerja sama dengan KPK seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Mbak. Baik, kalau seperti itu terima kasih ya Mbak atas jawabannya. Dari Bapak dan Ibu sekalian mungkin ada nih yang masih mau ditanyakan. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Sofri, bagaimana kita meningkatkan pelayanan kesehatan, misal dengan menerapkan antrian yang tersistem agar pasien itu percaya dengan kita tanpa adanya suap menyuap. Baik, kita juga bisa dapat lewat website. Kan di sini di rumah sakit ini juga ada menyediakan pendaftaran secara online di website itu. Itu bisa mencegah adanya suap menyuap dan bisa sesuai sistemnya. Untuk jika ada yang mau menyuap atau memberikan uang, kita bisa melakukan secara tegas dan kita bisa menunjukkan dengan peraturan undang-undang yang ada di rumah sakit kita seperti itu. Bagaimana? Mbak permisi sih bertanya ya. Sebelumnya perkenalkan saya Naila dari Ruang Anggrek ya. Jadi di sini saya mau menanyakan, semisal ada tindakan suap menyuap, di mana tindakan suap menyuap itu sudah koordinasi sama atasan. Nah, sebagai pegawai biasa, saya sebagai perawat pelaksana ya, itu tuh saya tahu. Tetapi ketika saya mau menegur itu banyak tekanan yang ada di situ. Jadi tindakan itu terus menerus karena mungkin koordinasi oknum penyuap ini sama atasan. Tetapi kita yang tahu itu cuma bawahan gitu loh Mbak. Jadi mungkin gimana solusinya supaya kita yang orang bawahan itu tuh tetap maksudnya bisa mencegah suap menyuap meskipun yang oknumnya itu sudah berkoordinasi dengan atas. Itu pertanyaannya. Oke. Nah, itu gunanya sistem yang ada di rumah sakit ini kan. Sistem pelaporan yang ada di instalasi rumah sakit. Nah, biasanya sistem ini sudah bekerja sama dengan KPK. Nah, itu juga jika sistem ini bisa dimanipulatif, kita juga bisa langsung melaporkan kepada pihak. Izin menyangka, kalau kita melaporkan apakah pekerjaan kita akan terancam? Biasanya pada pihak kejaksaan akan memberikan perlindungan pada pihak pelapor. Jadi biasanya Bapak tenang saja jika Bapak menemukan ada suatu kasus, nah, asalkan ada bukti yang kuat agar bisa ditindaklanjuti. Bagaimana Bapak? Baik, apakah ada pertanyaan lain? Sudah. Baik, terima kasih. Itu saja materi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan